إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wal akhwat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini melanjutkan pembahasan kajian kita dalam masalah tauhid, dan terakhir pembahasan kita itu pengertian Rabb, ya, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan dalam pandangan dalam Al-Quran dan Sunnah dan pandangan umat-umat yang menyimpang. Dan sudah kita sebutkan bahwa kata Rabb itu artinya adalah secara bahasa yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang memelihara, apalagi yang mengatur dari satu keadaan, satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan kata Rabb apabila disebutkan sendirian dengan alif lam, maka yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan idhafah, dengan menyandarkan kepada sesuatu seperti Rabbul Bait, pemilik rumah, Rabbul Jamal, pemilik onta, sebagainya. Juga penyebutan kata Rabb yang diidhafahkan kepada sesuatu semacam Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rabb ini atau isim, masdar, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang yang berdoa dan dia mengucapkan kata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka doanya itu sangat mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan tentang seorang yang mana orang ini adalah musafir
ya, telah melakukan perjalanan yang jauh, kondisinya lusuh, sambil mengangkat tangan dan dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya, para ulama menyebutkan bahwa poin-poin yang ada pada orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah poin-poin yang menunjukkan ketika dia berdoa maka doanya itu diijabah. Musafir dalam kondisi lusuh lalu kemudian mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya, akan tetapi kata Nabi SAW, katakan makanannya haram, minumannya haram, ya, daging-dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang haram, ya, maka dari mana bisa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya kalau demikian? Padahal semua poin-poin yang menunjukkan bahwa doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terpenuhi. Hanya karena makanan dan minumannya itu haram, maka Allah tidak memenuhi permintaan atau doanya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu alam semesta dan fitrahnya ya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta, kalau disebutkan alam semesta maka seluruh yang ada di langit dan di bumi. Seluruh yang ada di langit dan di bumi. Planet, bintang, ya, hewan, pohonan, daratan, lautan, malaikat, ya, manusia, hewan, seluruhnya, ya, yang hidup atau yang padat, ya, yang hidup bergerak, yang padat yang tidak bergerak, semuanya tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, suka ataupun terpaksa, ya, dalam keadaan rela ataupun ya terpaksa, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga katakan ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Ayat yang lain walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah segala, ya, kepada Allah lah, ya, sujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedangkan mereka, yaitu para malaikat, tidak menyombongkan diri. Seluruh, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan seluruh yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat-malaikat yang tugasnya rukuk saja, sujud saja, beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menyombongkan diri. Sedangkan manusia ada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala
Di antara mereka yang sujud ini ada yang menyombongkan diri dan ada juga yang tidak menyombongkan diri. Di antara manusia ada yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri. Maka sungguh ya, manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya maka dia adalah makhluk yang paling hina. Manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia tidak menggunakan akalnya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat ya Qur'aniyah Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak gunakan akalnya untuk itu dan tidak menyebabkan dia patuh, tidak menyebabkan dia tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makhluk yang paling hina, yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Lalu kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Ini ketika nikmat yang Allah berikan itu nikmat akal, ya tidak dia gunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayatul Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana ya pohon-pohon itu sujud kepada Allah, bagaimana burung-burung itu ya sujud kepada Allah, bagaimana gunung-gunung itu sujud kepada Allah. Kita tidak mengetahui ya, cara-cara mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa seluruhnya itu sujud kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar dari manusia. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita patuh kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali sujudnya kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah itu tidak akan menambah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah yang lain itu sujud kepadanya. Bahkan boleh jadi mereka lebih patuh daripada kita, ya seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Mereka tidak menyombongkan diri. Lalu kemudian kita yang sujudnya sedikit, yang taatnya kurang, kemudian menyombongkan diri, waliyadzubillah. Demikian pula ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang kita lakukan atau kita menjadi orang yang paling berandal sekalipun, seluruh manusia menjadi makhluk yang berandal, makhluk yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa sujud, yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan, kepatuhan yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita sendiri. Ya, jika kita berbuat baik, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sejatinya adalah untuk kita. Dan apabila kita bermaksiat, maka akibatnya juga kembali kepada kita. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan kecuali kita sendiri.
Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula ya bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Subhanallah. Hatta bayang-bayang pun itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Bagaimana cara sujudnya ikan, bagaimana cara sujudnya semut, bagaimana cara sujudnya hewan-hewan yang lain kita tidak mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, semuanya sujud kepada Allah, patuh kepada Allah. Nah, dari sini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar memahami konsep ini bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tunduk patuh kepada Allah, berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita ketika menginginkan sesuatu, menginginkan yang ada di sekitar kita juga tunduk kepada kita, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang ada di sekitar kita itu ditundukkan kepada kita ya, untuk mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Terkadang kita manusia ikhwas sekalian bangga dengan kemampuan kita, bangga dengan kemampuan kita. Naik motor misalnya, saya orang hebat naik motor, saya bisa kendalikan biar ada gundukan bisa berjumping ya. Kita kalau naik motor baca doa enggak? Apa doa naik kendaraan? Doa naik kendaraan apa? Hah? Bismillah ya. Paling minimal baca Bismillah ya. Itu paling minimal. Ada doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kendaraan yang untuk siapa? Untuk kita. Dan semua yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kendaraan yang kita kemudikan, bukan semata-mata kita. Pernah kita sadari sementara asik-asik bawa mobil tiba-tiba atau bawa motor tiba-tiba jatuh. Kenapa jatuh? Saya tidak melakukan apa-apa, kenapa bisa jatuh? Ada yang bawa kendaraan juga, bawa motornya sudah oleng tapi tidak jatuh. Kejadian-kejadian di sekitar kita ini ikhwas kalian kalau kita perhatikan ya, ini semua akan kembali kepada konsep ini. Seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam hal ini ya tidak menafikan ya hukum sebab akibat. Ya tidak menafikan hukum sebab akibat. Tidak juga kita meyakini bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada kita. Ya kalau begitu saya mau makan, kesini makanannya. Tidak seperti itu. Tetap ada hukum sebab akibat. Ya, kecuali kalau sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ingin makan ini langsung ada. Ya. Ingin melakukan ini sudah disiapkan semuanya. Ya. Kita ini masih di dunia. Kita masih di dunia. Ya, maka yang kita lakukan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di langit dan di bumi juga Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan kepada kita. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada kekuasaannya, berjalan menurut kehendak dan perintahnya. Tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, apalagi lemah dan cacat.
Kita lihat ya perputaran langit dan bumi, ya, kita lihat ya, angin yang berhembus, hujan yang turun, bumi yang bergoncang, ya, air yang dari kecil kemudian jadi besar menenggelamkan, itu semua berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan sesuatu. Jika dia menginginkan sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisah-kisah umat terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun, Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Lut, membinasakan kaum Ad. Itu dengan hal-hal yang mungkin kalau kita pikir tidak mungkin gitu. Di antara kita berpikir tidak mungkin itu terjadi. Ada tanah dari sebelah terangkat berpindah ke sebelah. Sekelompok orang yang mati hanya karena apa? Nyamuk, lalat, kodok, ular. Nah, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau kita memahami konsep ini, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Bahkan ada kisah, ya, kisah dari kalangan ya salaf terdahulu, ya, pernah terjadi ketika sedang perang, ya, ketika sedang perang matahari sudah mau terbenam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dulu terbenam, karena kalau sudah terbenam matahari selesai perang, sementara kemenangan sudah dekat. Kisah sungai Nil yang mulai kering, lalu kemudian ya dikirimi surat. Siapa yang kirimi surat? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku adalah hamba Allah, engkau juga adalah hamba Allah. Ada juga dari ya komandannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berperang, dan mereka tidak ada lagi tempat untuk mengatur strategi mundur kecuali melewati satu hutan yang penuh dengan binatang-binatang buas. Tapi kemudian mereka masuk ke dalam hutan itu dan binatang-binatang buas itu hanya menengok saja, mereka lewat. Karena komandan perangnya itu berbicara, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua yang ada di dalam hutan itu tunduk kepada mereka. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan hal-hal seperti ini tidak perlu melakukan ya amalan-amalan khusus, ya makan ini ya selama sebulan, ya, zikir ini sebanyak ya ribuan kali dan sebagainya. Cukup ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dijalankan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga yang kita yakini. Hanya itu saja. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbihnya mereka. Ada dari kalangan para ulama yang menyebutkan ya bentuk-bentuk tasbih, ya memang kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tasbihnya.
Ya, sehingga mereka mengatakan boleh jadi ya, bertasbihnya pohon-pohon ketika dia diterpa angin, ditiup angin, ada bunyi yang kita dengar, boleh jadi itu adalah tasbihnya. Ayam yang kita dengar dia berkokok, boleh jadi itu adalah tasbihnya ya. Bahkan kodok ya, tumbihe ya, tambalakada ya. Tumbihe atau tambalakada apa lagi ya, kodok ya. Kodok itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh membunuh kodok, dilarang ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta supaya diizinkan kodok ini dijadikan obat. Artinya kalau mau dijadikan obat maka dia harus dibunuh dulu. Nabi kata enggak, jangan. Kenapa? Dia adalah makhluk yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan. Dan para ulama menyebutkan boleh jadi zikirnya kodok itu kalau kita dengar suaranya ada kok, ada yang macam-macam bunyi, boleh jadi itu adalah zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tangkap kodok bikin umpan ya, Ustaz. Tidak boleh membunuh kodok. Burung-burung yang kita dengar ya, suara-suara ya, cuitannya, boleh jadi itu adalah zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di langit dan di bumi ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditundukkan kepada manusia, dikhidmatkan untuk manusia. Ya, dikhidmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk yang berbicara atau yang tidak berbicara ya, yang hidup, yang bergerak ya, atau yang ya, jamadat ini yang diam, keras, tidak bergerak. Kalau kita biasa menyebutnya benda mati ya. Semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan kelemahan. Ini ikhwas sekalian yang tadi saya sebutkan ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal soleh yang kita lakukan, sehingga kemudian kita menyombongkan diri, oh saya sudah banyak melakukan ini, sudah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian dengan itu kita bangga. Kita tidak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan masih banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak zikir mereka, ibadah mereka daripada kita. Apa yang kita banggakan? Ya, bahkan amalan-amalan yang kita lakukan ini belum tentu bisa menyelamatkan kita. Belum tentu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengantarkan kita, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dari ketaatan yang kita lakukan, ketundukan yang kita ya, tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita sehingga kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bukan dengan amalan-amalan kita ini kemudian kita banggakan, dengan amalan ini saya akan masuk surga. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita mau sejajarkan atau kita mau membalas ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan yang kita lakukan, tidak sebanding. Tidak akan sebanding. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika kita ingin membalasnya ya, hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala minta. Apa? Hah? Sujud hanya kepadanya. Artinya di sini apa? Ikhlas.
dalam berbuat, dalam beribadah, ibadah apapun yang dilakukan, amalan apapun yang dilakukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, satu yang diminta, apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas itu adalah ilmu tingkat tinggi. Ya. Kalau berbicara dengan orang-orang yang senang berbicara tentang ilmu-ilmu, paham maksud saya? Berbicara tentang ilmu-ilmu, ya. Ilmu tingkat tinggi itu ilmu ikhlas. Ya, mereka tidak bisa melampaui itu. Ilmu ikhlas itu. Dan ya, orang-orang yang ikhlas dalam berbuat, dalam berkata, ikhlas dalam beribadah, mereka adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang merdeka, tidak akan tertekan. Tidak ada harapan mereka kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berakal, kata Syekh, ya, orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk Allah ini, semakin yakin itu semua diciptakan dengan benar, diciptakan dengan hak. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan tujuan yang benar. Allah tidak menciptakan itu sia-sia begitu saja. Kan kita lihat kenapa ada nyamuk, kenapa ada ini, kenapa ada itu, yang mungkin kalau di rumah ini bikin kotor saja dan sebagainya, ya. Itu bukan sia-sia. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa kita renungi, ya, bisa kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu bukan sekedar diciptakan begitu saja. Tapi bagi orang-orang yang berakal, ini dia memikirkan subhanallah ciptaan Allah. Ya. Tapi jangan pakai seperti sebagian orang. Ketika dia lihat wanita yang buka aurat, subhanallah. Tidak boleh lihat itu. Itu nikmat Allah. Yang saya lihat bukan dia buka aurat, tapi apa? Penciptanya. Masya Allah. Itu para kololo itu kalau istilah sini. Dia melihat dengan tatapan tajam, mengucapkan Masya Allah, mengucapkan Subhanallah, tapi ada yang bergerak. Na'udzubillah. Ini musibah. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an menundukkan pandangan. Ada sebagian orang melihat begitu dia bertasbih subhanallah, tapi dia pandangi terus. Alasannya apa? Saya melihat di balik penciptaan itu, yaitu siapa? Penciptanya. Masya Allah. Bapak kololo dia. Tidak seperti itu, ya. Yang kita maksudkan di sini segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memperhatikannya, ya, dan kemudian kita mentadabburinya, merenunginya, ya, betapa ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada yang menandinginya. Ya, dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan mereka, yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tunduk, menyerah, pasrah dan terpaksa dari berbagai segi. Di antaranya beliau katakan, ya, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya. Ya, mereka sangat membutuhkannya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia itu sangat butuh kepada Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semakin suka kepadanya.
Itu menunjukkan bahwa dia tahu di mana dia meminta. Dia tahu kepada siapa dia meminta. Sedangkan orang yang tidak pernah meminta kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Orang yang malu-malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak tahu ya hakikat dirinya, dan dia tidak tahu ya kepada siapa dia meminta. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan, yang pertama kita lakukan itu adalah kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana para salafus saleh dahulu ketika mereka menginginkan sesuatu sebelum keluar dari rumah, ya, dia minta dulu kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan garam, sekedar garam saja. Kemudian dia keluar pergi mencari garam. Dia terpikir nggak sampai ke sana? Hah? Sudah keliling-keliling ke sana kemari tidak dapat, padahal itu garam ada di depan rumah, misalnya kan seperti itu. Kita minta kepada Allah supaya diberikan garam, bukan berarti garamnya diturunkan dari langit. Dimudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Sekarang ini lagi susah gas ya. Gas lagi susah. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan gas. Mungkin ada orang yang terlalu lebay berkata seperti itu. Sudah seperti itu, haknya Allah Subhanahu wa taala dimintai. Dan Allah senang ketika seorang hamba itu merengek-rengek meminta kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa hamba ini, orang ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan masalah doa, ikhwas sekalian. Jangan kita abaikan masalah doa. Ya. Doa ini telah dijelaskan oleh para ulama, ya. Pertama, saat kita berdoa jangan hanya sekedar kita meminta kebutuhan kita. Tapi yang pertama kita lakukan, doa ini adalah ibadah. Ya, itu pertama. Doa itu adalah ibadah. Ya. Sekedar kita berdoa itu sudah dicatat melakukan ibadah. Kemudian minta apa yang kita butuhkan. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuhkan atau tidak, itu urusan belakangan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikannya sesuai dengan apa yang kita minta. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, tetapi menggantikan dengan yang lebih kita butuhkan. Karena yang mengetahui persis kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak diberikan, tidak dikabulkan di dunia, nanti akan diberikan ketika di yaumil qiyamah. Maka tidak akan pernah merugi orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nana yakin antum yang membangun masjid ini tidak pernah berhenti berdoa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala gerakkan orang yang ada di ujung mana yang kita tidak tahu siapa dia, lalu kemudian menghubungi kita. Ini ada, subhanallah. Dan keajaiban-keajaiban daripada doa itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Ada orang yang berdoa setahun, 2 tahun, doanya itu terus belum dikabulkan. Nanti pada beberapa tahun berikutnya baru terkabulkan. Allah mengetahui kapan kita sangat membutuhkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam adab, ya, termasuk dalam adab berdoa, di antaranya itu adalah al-ilhah, ya, mendesak. Terus minta terus. Sabar. Ya, sabar dengan doa tersebut. Kemudian ya, sambil merengek-rengek juga dalam meminta. Jangan berputus asa dengan doa. Ya, jangan berputus asa dengan doa. Dan jangan berdoa, ya, jangan meminta, ya Allah berikan aku ini, kalau engkau mau berikan, ya kalau tidak usah. Tidak boleh. Ya, meminta kepada Allah betul-betul menunjukkan bahwa kita butuh terhadap apa yang kita minta itu. Ya. Dan termasuk, ya,
adab berdoa juga. Ya, kalau kita meminta, ya Allah, ya, bangunkan aku rumah di surga, bangunkan aku di rumah di surga, itu sudah cukup. Jangan lagi, ya Allah bangunkan aku rumah di surga yang catnya warna putih, yang kamarnya ada sekian. Itu takalluf dalam berdoa. Terus berdoa dari ikhwah, akhwat yang sudah lama berdoa, ya, minta diberikan pasangan, jangan bosan, terus berdoa. Allah yang mengetahui kadar kemampuan kita, Allah yang maha mengetahui kapan kita memang sudah butuh dengan apa yang kita minta. Jangan bilang, saya ini 2 tahun ini, 3 tahun ini berdoa belum juga diberikan, so bosan saya. Tidak boleh. Justru dengan sering kita berdoa itu Allah berikan pahala. Allah berikan pahala dari apa? Zat doa yang kita lakukan itu. Kayak tadi kita katakan, saat mau berdoa jangan hanya sekedar kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah, tapi lakukan itu sebagai ibadah. Ini kita pahami konsep ini, ikhwas sekalian. Seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, maka minta kepada Allah. Nah, kita istri lagi. Baik, kalau antum berdoa itu jangan sampai istri dengar. Sudah pada nanti panci yang. Ini pertama, ikhwas sekalian, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa ketundukan makhluk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menguatkan keyakinan bahwa mereka makhluk ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pada qada dan qadar. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ditulis atas mereka. Ini juga, ikhwas sekalian, perlu bagi kita untuk senantiasa, ya, memperbaharui, senantiasa, ya, mengulang-ulang masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, yang terjadi di atas muka bumi ini, telah tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Telah tertulis di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz itu. Itu adalah ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia sendiri yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk yang mengetahui apa yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Dan seorang akan mengetahui bahwa itu adalah takdirnya setelah terjadi. Ya. Maka ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan pada diri kita, ya, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takdir yang baik yang Allah berikan kepada kita. Dan boleh jadi di balik itu ada ujian. Hati-hati. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kenapa kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Karena dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa diri kita, itu bisa menghilangkan apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin, ya, yang menyusahkan seorang mukmin, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan ketika dia berjalan di jalan lalu kemudian terkena duri, ya, itu akan menggugurkan dosa-dosanya.
Tapi syaratnya apa? Dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dengannya. Yang pertama, semua sudah tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Apa yang sudah tertulis yang akan terjadi tidak akan mungkin meleset. Yang tidak tertulis di sana tidak akan terjadi. Jadi, ya, ibu-ibu, para ummahat, ya, senyaring apapun seorang suami berbicara tentang poligami, ingin berpoligami, kalau tidak tertulis di Lauh Al-Mahfuz tidak akan terjadi. Kayak ini harus dipahami oleh para ummahat. Ya. Begitu juga, hati-hati juga yang diam-diam. Walaupun dia diam-diam tidak pernah berbicara, kalau sudah tertulis di Lauh Al-Mahfuz dia akan menempuh jalur itu. Jadi tidak ada yang bisa menolak. Pernah ada yang bertanya, Ustaz, ketika suami poligami, apakah itu takdir baik buat istri atau takdir buruk? Hah? Takdir baik atau takdir buruk? Itu menjadi takdir baik kalau dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi itu. Itu menjadi takdir buruk kalau dia meraung-raung, dia tidak menerimanya dan sebagainya. Menjadi keburukan baginya. Yang pertama berkaitan dengan takdir, ya. Yang kedua, semua yang terjadi itu berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tercatat itu, ya tentu Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ketika sesuatu menimpa seorang muslim, seorang mukmin, dan itu membuat dia tidak nyaman, membuat dia susah, ya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi pada diri Anda. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hambanya. Dengan sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa diri kita, itu bisa menghapuskan dosa kita. Kesulitan yang menimpa diri kita, setelah itu ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Allah tahu itu. Dan ya, nasihat dari beberapa ulama bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan dalam kehidupannya, baca surah Yusuf. Ya, bukan kalau sulit keuangan baca surah Yusuf terus, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi baca, pelajari, ya, tadabburi apa yang terkandung dalam surah Yusuf. Bagaimana sikapnya ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan bertubi-tubi ujian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan kepada mereka. Ternyata intinya cuma satu, thiqah, ya, thiqah kepada Allah. Apa artinya thiqah? Yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu di luar batas kemampuan manusia, tidak mungkin. Kalau di luar batas kemampuan manusia itu zalim, dan Allah tidak berbuat zalim. Maka apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian ataupun sebagai hukuman kepada hambanya, itu berdasarkan kemampuan hamba tersebut. Maka thiqah kepada Allah, yakin di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ada sesuatu yang bisa menjadi kabar gembira. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah tahu apa yang terjadi pada kita. Allah tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah
Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Apa yang dia kehendaki untuk tidak dia lakukan, dia tidak lakukan. Apa yang dia kehendaki terjadi, terjadi. Apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Dan keyakinan seorang muslim, keyakinan seorang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah melakukan ini? Ya. Dalam pandangan manusia mungkin itu adalah perbuatan sia-sia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan perbuatan sia-sia. Dia berkehendak untuk melakukan apa saja. Kemudian yang terakhir, ya, dalam takdir, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang kita perhatikan, bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Khaliq. Dia adalah pencipta. Ya. Karena dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah pencipta, maka dia berhak melakukan apa saja. Ya, dia, Allah Subhanahu wa taala, berhak melakukan apa saja, dan dia tidak melakukan perbuatan zalim, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Bukan sekedar diciptakan begitu dan tidak memiliki manfaat lah. Kekurangan akal kita lah yang menilai sesuatu sehingga mengatakan, wah, ini tidak ada manfaatnya. Ya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, mereka tunduk, menyerah, pasrah dan terpaksa. Ya, yang ketiga adalah, ya, permohonan mereka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan darurat ataupun, ya, terjepit. Seringkali kita, ikhwas sekalian, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjepit. Kalau dalam kondisi lapang, kita tidak meminta kepada Allah. Seorang mukmin dalam kondisi lapang dia tetap meminta kepada Allah, dalam kondisi sudah terjepit juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun di saat dia lapang dia meminta kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Di saat dia terjepit dia meminta kepada Allah. Itu orang-orang musyrikun. Orang mukmin saat senang, saat susah dia tetap hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, seorang mukmin, ya, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala secara ridha dan ikhlas. Orang mukmin patuh, tunduk kepada Allah, dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ilmu ikhlas, ya, ilmu ridha ini adalah termasuk ilmu yang tinggi. Ya. Kisah yang disebutkan bahwa Nabi SAW pernah sedang bersama dengan para sahabatnya di masjid, dan kemudian beliau katakan, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk, akan hadir tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Dia masuk, masih ada bekas-bekas wudunya, dia sholat 2 rakaat lalu kemudian dia pergi. Berapa waktu kemudian Nabi katakan lagi, ya, akan hadir di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masih laki-laki yang sama, ya. Dia lakukan perbuatan yang sama, salat dan pergi lagi. Berapa waktu kemudian Nabi katakan lagi, akan hadir di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata masih orang yang sama. Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau penasaran apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga dalam 3 kesempatan Nabi katakan dia adalah penghuni surga.
Dia ingin tahu. Maka beliau mengikuti orang ini. Ya, Abdullah ibn Amr bin As ya, mengikuti orang ini dan izin untuk menginap di rumahnya. Datang bertamu selama ya 3 hari 3 malam. Dia bertamu, dia lihat apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Malam hari dia bangun, sholat, berzikir. Setelah itu tidur sedikit, bangun lagi, sholat subuh. Seperti itu. Hari ketiga, berkatalah Abdullah ibnu Amr bin As, saya datang ke rumahmu ini karena mendengar perkataan Nabi SAW. Nabi katakan, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah, akan hadir tengah-tengah kalian seorang penghuni surga, dan yang masuk adalah Anda. Saya ingin tahu apa yang kau lakukan, amalan apa yang kau kerjakan. Maka laki-laki itu berkata, ya, apa yang saya lakukan seperti apa yang sudah engkau lihat. Ya, apa yang saya lakukan seperti apa yang kau lihat. Maka beliau katakan, ya kalau begitu tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih, ya saya pamit. Belum sempat dia keluar dari rumahnya, maka laki-laki ini manggil, sebentar, ada satu hal yang saya lakukan. Ada satu hal yang saya lakukan yang hanya diketahui oleh ya aku dan Tuhanku. Nah, Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahuinya, apa itu? Beliau katakan, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengambil hakku, orang-orang yang menzalimi diriku, aku maafkan semuanya. Orang-orang yang mengambil hakku, yang menzalimi diriku, yang merendahkan kehormatanku, aku maafkan mereka semuanya. Ini kalau dalam bahasa para ulama salamatu sadr, ya, lapang dada. Dan ini muncul dari apa? Keikhlasan dan keredaan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga, menjadi penghuni surga mudah, ya, dalam ucapan mudah, di dalam penerapannya, dalam prakteknya, masya Allah, itu butuh mujahadah yang tidak ringan. Kita, ya, satu hak kita yang diambil, kita kejar terus dia, tidak ada maaf bagimu, ya. Tunggu kau, saya dapat di box. Orang-orang terdahulu, masya Allah. Dan kita perlu untuk ya sering-sering membaca ya kisah-kisah seperti itu, ikhwas sekalian, ya, untuk menyucikan jiwa kita, ya, menyucikan ya hati kita. Dan pada kisah-kisah demikian itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga, ya, bagi orang-orang yang cerdas, ya, bagi orang-orang yang ya memikirkan kehidupan yang abadi. Baik, ikhwas sekalian. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala secara ridha dan ikhlas. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara ridha dan ikhlas. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, orang-orang kafir, ya, mereka tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala terpaksa. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ya terpaksa. Ya, atau dengan bahasa lain, dengan sifat ya kauni. Ya. Allah sudah tetapkan seperti itu dan mereka tidak bisa menghindar darinya.
Kemudian di sini beliau sebutkan pula bahwa maksud dari sujudnya alam dan benda-benda yang ada di alam semesta ini adalah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing benda bersujud menurut kesesuaiannya, yaitu suatu sujud yang sesuai dengan kondisinya serta mengandung makna tunduk kepada Ar-Rabb, yaitu pencipta mereka, pengatur mereka. Bertasbih, ya masing-masing benda adalah hakikat, ya bertasbih masing-masing benda, masing-masing makhluk itu adalah secara hakikat. Bagaimana kita mengetahuinya? Tidak perlu bagi kita untuk mengetahui, ya. Yang perlu bagi kita adalah mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan Allah sebutkan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih, itu bukan perumpamaan, tapi itu hakikat, ya. Dan sesuai dengan kondisi ya masing-masing makhluk itu. Ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah, apa-apa yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Ya, apa-apa yang ada di sekitar kita menjadi saksi. Seorang yang dari rumah ke masjid, balik lagi ke rumah, datang lagi ke masjid untuk senantiasa melakukan salat berjamaah, segala sesuatu yang dia lewati di jalan itu akan menjadi saksi baginya. Tempat di mana seorang itu sujud, kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Di sini dia, di tempatku dia pernah sujud. Semua akan berbicara. Dan itu menunjukkan ya ketundukan makhluk-makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, jangan kira ya kendaraan yang kita gunakan ini tidak bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Dia bisa menjadi saksi bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Dan setiap sesuatu yang kita gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun akan menjadi saksi. Anggota badan kita pun itu akan menjadi saksi. Mulut kita ditutup, lisan kita tidak bisa berbicara, tangannya akan berbicara, telinga yang akan berbicara, kaki yang akan berbicara, mata yang akan berbicara. Siapa yang menjadikan ya benda-benda ini berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, konsep ini yang harus kita perhatikan, harus kita imani dengan benar. Segala yang ada di langit dan di bumi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya kondisi ya masing-masing dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarha wa ilaihi yurja'un." Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal padanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketundukan benda-benda secara sukarela dan terpaksa, karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya dengan penghambaan yang umum. Tidak peduli apakah ia mengakui Allah Subhanahu wa taala atau dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tunduk ya dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ya sukarela ataupun ya terpaksa. Dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah ya kalau disebutkan ya ibadullah, ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada hamba dalam pengertian secara umum yang dimaksud adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang disebut ya hamba ya Abdullah, ya hamba Allah secara khusus, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.
Baik, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ya benar-benar kita berusaha untuk memahami konsep ini ya, ikhwah sekalian, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini patuh dan tunduk kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan semuanya tunduk kepada kita, maka dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai manusia adalah, yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati pemilik hati. Dekati pemilik hati supaya dia mendekatkan hati-hati tersebut dengan kita. Kalau ada yang lagi berniat mau pergi melamar, dia dengar misalnya, wah orang tuanya ini galak nih, gimana ini? Jangan lupa, yang pemilik hati orang tuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, berikan kemudahan. Pernah terjadi di masa Hajjaj Ibnu Yusuf, ya, ada seorang ulama yang rencananya akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Panggil dia, maka dihadirkan. Sebelum dihadirkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pergi memanggil Al Hasan Al Basri kalau tidak salah, ya, yang dipanggil ini, yang memanggilnya sudah khawatir, wah ini pasti mau dibunuh ini. Hajjaj bin Yusuf, siapa yang tidak kenal dengan kebengisannya, ya. Tapi begitu sang alim ini masuk, silahkan duduk di sampingnya, berbicara, bercerita santai, kemudian dipersilahkan keluar. Yang pergi memanggilnya ini terheran-heran, saya pergi memanggil anda itu kondisi Hajjaj dalam keadaan marah, dan dia ingin membunuhmu. Apa yang telah engkau lakukan? Berubah suasananya. Ini kekuatan dari doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu sering juga kita katakan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut mereka kepada makhluk. Tidak ada rasa takut mereka kepada makhluk. Orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, tidak ada rasa takut mereka kepada makhluk. Semua mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Fadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Fadhal. Assalamualaikum. Ya, baik. Ada hadis Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini sedikit membingungkan ya. Ketika kita berdoa, ya, lalu kemudian berubah takdir di sana, itu juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu bahwa nanti si hamba ini dia akan berdoa, meminta, ya, selain dari apa yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz, dan itu sudah tertulis pula di sana. Itu akan berubah. Bisa dipahami? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dikabarkan kepada beliau radhiyallahu anhu tentang penghuni neraka, ya, dari setiap penghuni neraka itu akan dikeluarkan satu dari mereka, akan diselamatkan dari mereka, ya. Lalu kemudian beliau menangis dan beliau katakan, mudah-mudahan satu yang diselamatkan itu adalah saya. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya.
Ini berkaitan dengan masalah takdir. Tidak ada yang mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kalau kita benar-benar menyadari hal itu, tidak akan ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk dari rasa tidak aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah. Dan selalu berdoa. Salah satu doa yang selalu kita baca dalam sehari itu 17 kali kita baca. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita selalu membaca ini? Nabi SAW menjadikan ayat surah Al-Fatihah itu dalam rukun salat yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya di sini bukan kita berada di luar jalan yang lurus, bukan. Tapi ini maksudkan di sini kata para ulama adalah kita sudah berada di atas jalan yang lurus yaitu al-Islam. Kata ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami berada di atas jalan yang lurus ini. Jangan palingkan kita dari jalan yang lurus ini. Dan kita tidak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nabi SAW sudah katakan, ada orang-orang yang kita lihat dia ahlu ta'ah, ya orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tercatat di Lauhul Mahfuz, dia adalah penghuni neraka. Sehingga usianya dengan kematiannya tinggal sejengkal, dia melakukan perbuatan ahlun nar, melakukan perbuatan ahli neraka. Saat dia lakukan itu datang ajalnya. Dan setiap orang itu kondisinya di akhirat nanti tergantung amalan terakhir yang dia kerjakan. Begitu juga kata Nabi SAW, ada orang yang kita lihat dia bergelimang dosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan, tidak tersisa dari usianya dan kematiannya kecuali sejengkal, dan dia melakukan perbuatan ahlul jannah, perbuatan ahli surga, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk surga. Siapa yang bisa menjamin di antara kita akan terus-terus berada di majelis? Siapa yang akan menjamin ya di antara kita yang sekarang ini di majelis akan terus-terus berada di atas sunnah Nabi SAW? Tidak ada. Dari situ kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, doa. Kita tidak tahu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan kita tidak tahu mana yang tercatat di Lauhul Mahfuz yang dirubah oleh doa kita itu. Kita tidak tahu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengimani takdir dan terus berdoa berikhtiar. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Ya, fadal. Apa orang yang berbuat kemaksiatan dosa sudah termasuk dari takdir atau itu cobaan? Ketika seorang dia sudah tinggalkan seluruh perbuatan dosanya dan dia sudah berada di atas sunnah Rasulullah SAW, maka kondisinya yang sebelumnya berada dalam perbuatan-perbuatan dosa, bergelimang dosa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus dia lalui. Ya, itulah takdir Allah yang harus dia lalui. Sedangkan orang yang dia sementara melakukan perbuatan dosa, sementara menikmati dosa tersebut, lalu kemudian dia katakan ini adalah takdir Allah buat saya, lah, itu tidak dibenarkan. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pencuri. Pernah dengar kisahnya? Ya, yang ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kau mencuri? Lalu kemudian laki-laki ini berkata, ya saya mencuri karena takdir Allah. Sudah takdir Allah saya mencuri. Ya, orang ini adalah orang Jabariyah atau orang Qadariyah, ya. Sudah takdir Allah saya mencuri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian katakan, ya kalau begitu sudah takdir Allah pula engkau dipotong tangan. Ya sudah takdir Allah juga, ya tanganmu dipotong. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala
riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Musa alaihissalam kepada Adam alaihissalam. Insah tabir, kalau bisa dikatakan celaan, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mencela, ya, Nabi Adam alaihissalam, ini gara-gara perbuatanmu, ya, sehingga keluar dari surga. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Apakah tidak engkau dapati di dalam Taurat bahwa takdir itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Iya. Lalu kenapa engkau mencelaku? Kenapa engkau mencercaku terhadap sesuatu yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku? Ini, ya, dalil para ulama, ya, boleh kita berhujjah, berdalil dengan takdir kalau kita sudah lewati itu, kita sudah bertaubat darinya. Tapi kalau belum bertaubat darinya, masih menikmati perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian berdalil dengan takdir, lah. Hari ini berapa orang yang hadir mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita mengetahui bahwa ini adalah takdir kita. Setelah ini kita lewati. Siapa yang tahu kalau kita kumpul di sini? Siapa yang tahu kalau belakangan nanti diberi air hangat? Tidak ada. Apa? Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.